สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya Mel guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Arbat. Ayo kita mulai. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang tergantung dan berlanjut ke seorang pria bernama San yang akan menjalani masa pelatihan sebelum ditabiskan. Ceritanya, San memilih tinggal di sebuah gubuk yang bahkan lampu pun tidak bisa dinyalakan. Anehnya, lampu lalu menyala sendiri bersamaan dengan datangnya seorang biksu bernama Tin. Tin memberitahunya bahwa gubuk itu sudah lama kosong dan menyarankan untuk kembali ke kuil, tapi San menolak. Dilihat dari barang-barang peninggalan yang berdebu parah, sudah pasti gubuk itu sudah kosong bertahun-tahun. Tin pun akhirnya memutuskan untuk tinggal malam itu bersama San. Tengah malam terdengar suara langkah kaki dari luar, dan lampu yang bergerak tertiup angin itu tiba-tiba berhenti seperti ditahan oleh seseorang. Di saat yang bersamaan, San terbangun dan Tin pun sudah tidak lagi tidur di sampingnya. Dia lalu berjalan keluar dan melihat seorang pria yang komat-kamit sambil duduk. Tin tiba-tiba muncul di belakang San dan mengatakan pria itu hanyalah orang gila yang sedang mencoba menebus dosa-dosanya. Besok subuh, tampak beberapa orang yang menyalakan lilin dan bersembayang di tengah-tengah hutan dan lagi-lagi terdengar suara misterius seperti teriakan wanita marah. Besoknya, San yang sedang berjalan ditabrak seorang gadis cantik yang membuat keduanya tersipu-sipu. Gadis ini bernama Fael dan hari itu, dia berencana pergi ke sebuah kuil untuk mendengarkan pencerahan. Di tengah-tengah, Fael beranjak dan guru yang sedang ceramah itu melihat sepasang kaki jangkung yang lewat di depannya. Di tempat lain, San sedang asik chit-chatan dengan pacarnya. Tin menghampirinya dan dengan cepat mereka menjadi akrab. Sekilas, Tin menceritakan tentang dirinya yang dari kecil sudah dibiarkan tinggal bersama biksu dan dia mempunyai teman dekat yang selama ini tidak bisa berbicara. Sebelum San menanyakan siapa yang dimaksud, ponsel berdering dan Tin pun meninggalkannya. Telepon ternyata dari pacarnya yang ingin meminta izin untuk pergi menemui teman-temannya. Begini nih urusan para bocah, izin bukannya sama orang tua tapi sama pacar San sendiri merasa mempunyai kekuasaan penuh dan melarang pacarnya untuk pergi. Dari belakang, Fael datang dan mengajaknya berbincang-bincang. Dalam kesempatan ini, San menanyakan beberapa hal tentang kuil, terutama kegunaan daun pisang di sana. Dijawab oleh Fael, daun pisang itu ditinggalkan para warga yang dipercaya sebagai makanan untuk para hantu kelaparan ataupun hantu-hantu yang gentayangan. Dikatakan orang-orang yang mempunyai dosa besar akan menjadi hantu kelaparan saat mereka mati nanti. Hantu kelaparan itu dipercaya hanya mempunyai 1 hari untuk makan selama setahun, dan jika terlihat oleh manusia yang dipilihnya, maka orang itu harus membuat jasa kebaikan untuk hantu tersebut. Cerita berlanjut ke biksu yang sedang membersihkan kuil. Tak jauh dari sana, dia melihat pria gila yang garuk-garuk dan makan tanah yang tertempel di sendal. Biksu sial lalu memberikan makanan layak kepada pria itu, tapi dia merasa tanah itu jauh lebih enak seperti coklat. San yang ada di belakang biksu ditegur oleh biksu cilik karena membolos di kelas ceramah. Dia pun tidak terima dan memukul biksu cilik tersebut. Kejadian ini langsung di-cover oleh Tin yang berkata akan mendisiplinkan San dan membawanya pergi ke sebuah tempat. San diharuskan untuk tidur di ruangan itu, tapi dia menolak lalu berjalan pergi. Sepanjang jalan, San bersosmed ria dan melihat postingan pacarnya bersama teman-teman. Dia lalu mencoba menghubungi pacarnya dan di tengah jalan, seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya yang menghilang saat dia menoleh. Secepatnya, San kembali ke gubuk dan tepat di depan pintunya ada sajen yang dihinggapi tokek. Dia menendang makanan tersebut dengan tujuan ingin mengusir si tokek, lalu segera masuk ke dalam. Biksu sial melihat semua kejadian itu tapi tidak berkata-kata dan memilih pergi. Besoknya, San kembali berleha-leha di bawah pohon dan mencoba menghubungi pacarnya kembali. Tin menghampirinya dan menanyakan adakah yang mengganggu pikirannya. San pun langsung menceritakan tentang hantu perempuan yang dia lihat semalam. Menurut Tin, yang dilihatnya mungkin Bibi Pin. Katanya dulu, dia mempunyai seorang anak laki-laki yang tidak berhenti menangis. Di hari ketiga, Bibi Pin memutuskan membawa anaknya ke seorang biksu yang sekaligus adalah ayah dari si bayi. Ajaibnya, bayi itu berhenti menangis saat digendong bapaknya. Walaupun biksu itu dulunya adalah suami Bibi Pin,
tapi menarik masuk seorang wanita ke dalam gubuk adalah sebuah pelanggaran. Sayangnya, anak itu tidak hanya berhenti menangis, tapi dia juga berhenti berbicara, bahkan tidak bersuara. Sekilas anak itu seperti melihat hantu dan bagaimana nasib mereka tidak diketahui. Malamnya, pria gila itu tampak makan makanan persembahan warga kepada hantu kelaparan dan digebukin. Besoknya, File dan neneknya bersiap untuk bersedekah makanan untuk para biksu. Nenek berkata semalam dia memimpikan Pin dan karena itulah dia berpikir untuk membuat makanan kesukaan biksu Shell. Saat pembagian makanan ke mangkok San, File menaruh sebuah kertas bergambarkan pohon yang artinya meminta San untuk bertemu di sana. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Bocah ini bahkan ngobrol sampai malam. Besoknya biksu kembali berkeliling dan diberikan makanan oleh para penduduk. Mangkok besar penampung makanan itu dijatuhkan oleh orang gila dan langsung dihajar oleh beberapa orang yang merasa geram dengan sikapnya. Orang gila ini sekilas melihat sepasang kaki hitam dengan jubah biksu yang robek berjalan mendekati dan langsung memegang kaki biksu Sial sambil meminta tolong. Dia lalu ditarik oleh warga dan dihajar lagi. Biksu meminta mereka untuk berhenti tapi pria ini sudah pingsan duluan. Melihat kondisinya, biksu Sial meminta biksu lain untuk membawanya ke kuil. Malamnya, San masih mencoba menghubungi kekasihnya tapi tidak ada jawaban yang membuat dia semakin kesal. Saat dia membanding ponsel dan mengucapkan kata kasar, tenggorokannya terasa aneh. Ada kaki yang naik ke atas tangga secara perlahan yang ternyata sesosok wanita dengan kondisi mata yang hilang satu. San memuntahkan isi perutnya dan wanita itu sudah hilang. Di kuil, orang gila ini dibangunkan dan diberikan makanan. Dia makan dengan lahap dan lagi-lagi terganggu melihat sepasang kaki yang berdiri di belakang biksu. Semua makanan dimuntahkan kembali dan dia berkata biksu iblis lalu kabur. Kembali ke San. Setelah sekian lama, akhirnya pacarnya yang bernama Berry ini menelpon. San langsung menanyakan siapa laki-laki yang bersamanya di foto yang diposting dulu dan singkat cerita Berry memutuskan hubungan mereka karena merasa tidak bisa melupakan kejadian kecelakaan mereka 2 tahun yang lalu. Dalam keadaan emosi tingkat dewa begini, San malah mendengar suara orang gila yang terus mengoceh di luar dan menghampirinya. Dia memukul dan mengusirnya tapi orang gila itu terus berkata dia sangat ketakutan. San merasa kasihan dan menyuruhnya untuk tidur di dalam gubuknya, tapi orang gila itu mengatakan seseorang telah meninggal di sana lalu berjalan pergi. Kaki raksasa itu ada lagi dan berjalan lewat tanpa San sadari. Ini dia sosok jangkung yang dimaksud yang terus berjalan. Besoknya akan ada perayaan Hari Suci Buddha dan terlihat File dan neneknya sedang mempersiapkan daun pisang. Si pengacau mengirimkan pesan untuk bertemu dan File menyuruhnya menunggu di rumah kosong tak jauh dari sana. Kalau dilihat-lihat, rumah itu sepertinya kepunyaan Bibi Pin, terlihat dari foto yang terpajang juga gambaran anak kecil di dinding tapi File mengatakan itu rumah dari teman neneknya yang sudah meninggal. Rumah itu masih terlihat bersih karena neneknya lah yang sering membersihkan atas permintaan biksu Shell. Inti dari pertemuan itu adalah San hanya ingin berpamitan yang katanya mungkin segera akan meninggalkan kerahiban dan kembali ke kota. Malamnya, San dan Tin asik merokok di bawah pohon sambil berbincang-bincang. San mengutarakan keinginannya untuk segera pergi karena merasa tidak ada artinya berada di sana. Berbeda dengan Tin, dia akan menetap sampai ditabiskan untuk menggantikan temannya yang bisu. Menurutnya, berhasil atau tidaknya nanti, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah intinya dia sudah mengakui semua dosa-dosanya. Jadi dulu ada kisah tentang Tin dan temannya yang tidak bisa bicara ini. Sewaktu kecil mereka sering bermain bersama. Suatu hari mereka bermain petak umpet dan hari sudah malam. Ayahnya menyuruh Tin membuatkan teh untuk biksu dan baru jalan beberapa langkah saja, dia merasa ada yang berjalan lewat di belakangnya. Awalnya Tin berpikir itu mungkin adalah temannya dan ingin menangkapnya. Dia pun melihat ke belakang lewat celah dari kedua kakinya dan untuk pertama kalinya Tin melihat hantu lalu berlari ke gubuk biksu. Dia terdiam di depan pintu rumah karena mendengar suara orang yang sedang berbicara. Di dalam sana ternyata biksu tersebut sedang berhubungan badan dengan Pin istrinya yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Pin juga sebenarnya sedih di mana itu artinya suaminya sudah melanggar peraturan dan mungkin akan meninggalkan dunia kerahiban. Setelah selesai, Pin menemukan Tin yang sedang berdiri di depan pintu, lalu menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun soal ini. Besoknya, San yang masih tertidur dibangunkan oleh Tin dan sang biksu yang juga sudah ada di sana. Tanpa basa-basi, San langsung menanyakan bisakah dia pergi sekarang,
tapi biksu Sial berkata belum ada tanggal baik. Ini terdengar mengecewakan dan San ingin memaksa untuk melepaskan jubahnya, tapi dicegah oleh Tin. Tin menyuruhnya agar sedikit lebih bersabar dan tidak melepaskan jubahnya. San pun berjalan pergi dan tidur-tiduran di semak. Dia menelpon ibunya yang mengatakan ingin segera pulang, tapi ibunya juga menyuruhnya untuk bertahan sedikit lebih lama lagi. Lagi galau-galaunya, File datang dan membuat moodnya terasa lebih baik. Mereka lalu membuat janji temu lagi nanti malam. Malam pun tiba. Sewaktu San berjalan keluar, dia melihat sosok perempuan dan memberanikan diri memanggilnya Bibi Pin. Wanita itu membalikkan badan dan terlihat wajahnya sedikit menakutkan, ditambah di belakangnya ada hantu berkaki panjang yang ternyata hanyalah mimpi. San terbangun dan sekarang dia merasakan ketakutan yang sama di mana jendela gubuknya bisa terbanting sendiri dan pintu terbuka sedikit. Tin membekap mulut dan menariknya ke belakang, lalu cerita kembali ke masa lalu. Waktu itu Tin kecil menghampiri Bibi Pin yang saat itu berada di gubuk biksu untuk menyuruhnya segera pergi karena temannya yang bisu ini akan segera datang. Jadi gini, temannya yang bisu itu ternyata adalah anak dari Bibi Pin dan biksu. Tin bertanya kepada Bibi Pin bagaimana jika suatu hari anaknya mengetahui tentang ayahnya yang adalah biksu. Pernahkah mereka mempertimbangkan perasaannya? Bibi terdiam sejenak dan suatu hari, kedua anak ini menemukan Bibi yang sudah mengakhiri hidup di rumahnya. Nah, semua kejadian masa lalu ini seakan diperlihatkan kepada San. Sambungannya sekarang, Bibi Pin pun berubah menjadi hantu yang mengerikan dan lagi-lagi ternyata hanyalah mimpi. Walaupun mimpi, tapi sebenarnya itulah yang terjadi. Pagi itu, San langsung menelpon File dan mengajaknya bertemu. Dia penasaran dengan rumah kosong itu dan menanyakan apakah pemiliknya itu Bibi Pin yang ternyata benar. File bercerita kalau dari versi neneknya, Bibi Pin itu dulunya jatuh cinta kepada seorang biksu, tapi biksu tidak menerima cintanya. Karena itulah dia mengakhiri hidup dan kata nenek, hanya perempuan pendosa yang melakukan hal-hal seperti itu yang padahal kenyataannya jauh berbeda dengan gosip yang beredar. Orang-orang yang mengakhiri hidup akan menjadi hantu gelandangan yang disebut makhluk peta dalam ajaran agama Buddha. Diyakini bahwa mereka tidak akan ada lagi kesempatan untuk dilahirkan kembali. File mengaku tidak begitu mempercayai soal dunia perhantuan, tapi yang dia percaya adalah cinta yang membuat sepasang kekasih untuk memutuskan suatu itu benar atau tidak. Aduh, ini bocah, nyerempetnya nggak jauh-jauh dari perasaan. Peter, what are you doing? File melanjutkan tentang neneknya yang mengajarkan untuk selalu mengasihi ayahnya, walaupun sudah meninggalkan mereka karena jika File membencinya, itu merupakan sebuah dosa. Tentu saja hal ini tidak bisa diterima File begitu saja karena perbuatan ayahnya sendiri bukankah juga dosa? Jadi yang membedakan cinta dan dosa itu apa? Mungkin sama-sama enak. Curhat sana-sini, San malah berpikir mengajak File untuk ikut dengannya ke Bangkok. Malamnya San berkemas dan di saat dia sudah siap melepas jubah, gembok sebuah peti terbuka dengan sendirinya. Dia tertarik untuk membuka peti itu yang di dalamnya terdapat beberapa buku dan sesuatu yang dibungkus kain. Tin tiba-tiba sudah di belakang sambil berkata itu tuh buku yang membuat San kaget. Momen itu sangat membuat San ketakutan, ditambah Tin yang bertanya, apakah San takut akan apa yang bisa dilihatnya sekarang, dan tidak takut untuk apa yang tidak terlihat? Jendela menutup sendiri dan ruangan itu menjadi gelap. San berpikir untuk menghubungi File dan di saat yang bersamaan, terdengar suara pria yang berkata, Tin, sedang apa kamu di sini? Singkat cerita, isi percakapan itu adalah, menuduh Tin telah melanggar disiplin yang bermain-main dengan wanita dan mengotori jubah. Ada gambaran dia dihabisi dan jasadnya ditaruh di peti, lalu digembok oleh seorang pria. Di tempat lain, File yang sedang menunggu San terus-terusan menghubunginya, dan di belakang sana si kaki panjang pun melangkah lewat. Tidak hanya itu, makhluk tersebut mengikuti kemana File pergi dan singkat cerita, File pun mencari San di gubuknya. Tin menghampiri yang berkata mungkin San sedang tidak di gubuk dan menyuruhnya untuk menunggu. File merasa tidak pernah mengenal Tin sebelumnya. Setelah Tin menyebut namanya, File tersadar neneknya pernah menyebut nama biksu ini yang dipikir sudah tua tapi ternyata jauh dari perkiraan. Tin menatapnya dan berkata pertemuan dengan siapapun dalam hidup ini terhubung dengan karma. Dia sendiri penasaran ada karma apa di masa lalu yang membuat mereka bertemu kembali sekarang. Setelah itu, dia permisi yang katanya ingin melakukan penebusan dosa dengan biksu Sial. Sebelum dia benar-benar pergi, Tin berkata, jika mengerti tentang karma, maka kamu akan mengerti tentang dosa.
Pintu gubuk terbuka sendiri dan di bawah tangga terlihat orang gila yang sedang melafalkan mantra. Di sampingnya ada hantu biksu yang tiba-tiba muncul yang membuat File berteriak kaget. Dia langsung naik ke atas dan masuk ke dalam gubuk. Orang gila itu pun mengikutinya dan langsung menanyakan kenapa Sun membuka peti yang sudah digemboknya. Dia segera memasukkan tanah untuk menutupi mayat Tin kembali dan kemudian menggila dengan mencekik seonggok tulang belulang itu sambil berkata, tidak akan meninggalkan kerahiban. Sun langsung menarik File pergi dan dari belakang terlihat ada sosok hantu biksu yang mengikuti mereka. Mereka lalu berhenti di sebuah tempat dan File tiba-tiba menghilang. Dari belakang ada hantu yang menarik Sun dan dia pun dibuat tidak sadarkan diri. Diceritakan kembali saat Bibi Pin mengakhiri hidup, biksu yang merupakan suaminya itu menemukan dan menguburnya. Dia juga mendoakan dan memotong kelapa yang parangnya malah mengenai wajah mayat. Kejadian itu semua seakan diperlihatkan kepada Sun dan cerita berlanjut di hari di mana Tin dihabisi. Jadi jelas ya sekarang, biksu ini adalah pria orang gila tadi. Dia terlihat memasukkan jasad Tin ke dalam box dan memecahkan mantra. Hantu Bibi Bin terlihat melayang dan mengganggunya sambil berkata, biksu iblis. Jubah itu seakan ingin dilepaskan oleh hantu Bibi Pin yang sudah pasti menganggapnya tidak pantas. Akhirnya karena takut dia melepaskan jubahnya sendiri yang sebenarnya ingin melepaskan dekapan tangan hantu Bibi Pin. Itulah asal-usul kenapa pria ini berubah menjadi gila. Selama ini dia terlalu merasa dirinya benar dan suci karena sudah melakukan semua ritual keagamaan tanpa mengerti makna dari ajaran tersebut. Sun tersadar dan yang dilihatnya sekarang adalah hantu Bibi Pin yang tadi bersamanya di satu liang lahat yang ternyata hanyalah mimpi. Di sana sudah ada File dan Tin. Tin berkata, kamu ingin menjadi orang yang menolong manusia pendosa atau kamu ingin menjadi pendosa yang memakan jasa orang lain? Nah, renungkan deh tuh. Mereka lalu mengikuti Tin dan bertemu dengan biksu Sial. Diceritakan kembali suatu hari temannya yang bisu ini ke Gap bisa berbicara. Tin menanyakan alasan kenapa selama ini dia tidak berbicara dan alasannya karena setiap dia buka mulut maka hantu ibunya yang berwujud menakutkan itu akan terlihat olehnya. Pin sendiri tidak melihat apa-apa tapi saat itulah dia berkata akan menggantikan temannya ini untuk ditabiskan demi kepentingan Bibi Pin. Suatu hari temannya ini sedang berdoa di bawah pohon dan tiba-tiba arwah Tin datang dan berkata akhirnya aku menemukanmu. Dia melanjutkan jika kamu bisa ngomong kenapa kamu tidak bersuara. Jadi biksu Sial ini adalah temannya yang juga adalah anak dari Bibi Pin. Keesokan harinya jasad kering Tin pun dikremasi. Biksu berkata ada tanggal baik untuk Sun dan disuruh merundingkan hal ini dengan orang tuanya jika ingin pergi, sedangkan pria gila ini terus menangisi semua dosa-dosanya. Malamnya si kaki panjang itu lewat lagi dan mengintip para biksu dari pintu hanya untuk menunjukkan eksistensi diri tapi tidak ada yang menggubrisnya. Besoknya Sun bersembayang di bawah pohon dan di sana terlihat hantu biksu yang berdiri di depannya dan menanyakan sudahkah Sun tahu alasan kenapa dia ada di sana? Sun tidak menjawab dan berjalan pergi yang diikuti oleh seorang anak kecil. Mungkin yang dimaksud kecelakaan 2 tahun yang lalu itu berhubungan dengan hantu anak kecil ini. Saya adalah pemilik perbuatan saya. Apapun yang saya lakukan entah baik ataupun buruk, saya pula yang akan mewarisinya. Tipitaka volume 24, Sutta Pitaka volume 16. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.